Pemirsa, tengah berolahraga jalan pagi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang nenek berusia 73 tahun menjadi korban hipnotis 4 pelaku yang salah satunya mengaku sebagai warga negara asing. Korban diajak berputar hingga ke wilayah Kota Bekasi. Akibatnya uang tunai dan emas beserta berlian dengan nilai total 170 juta rupiah raib digasak para pelaku. Dari rekaman kamera CCTV, nampak korban, seorang nenek bernama Wijayanti berusia 73 tahun, tengah olahraga jalan pagi seorang diri di Jalan Bambu Ori Raya Duren Sawit, Jakarta Timur. Tak lama datang satu unit mobil putih berisi komplotan pelaku hipnotis yang berjumlah 4 orang. Salah satu pelaku pria yang mengaku sebagai warga negara asing turun dan menghampiri korban dengan dalih menanyakan alamat. Tak lama, satu pelaku wanita lainnya juga menghampiri korban dan langsung mengajaknya ke dalam mobil. Di dalam mobil tersebut, korban mulai dihipnotis oleh 4 pelaku. Pelaku menawarkan korban menyumbang untuk anak yatim, namun dengan syarat korban harus memiliki deposit terlebih dahulu. Pelaku meminta korban mengambil buku tabungan dan emas beserta berlian di rumah. Tanpa sadar, korban pun menuruti pelaku dan pulang ke rumah, lalu kembali lagi ke dalam mobil pelaku. Korban dibawa ke salah satu bank yang berada di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Di bank tersebut, pelaku wanita menemani korban mengambil seluruh uang tabungan senilai 139 juta rupiah. Uang dan emas beserta berlian korban dimasukkan ke dalam tas pelaku. Setelah itu, pelaku membawa korban ke sebuah minimarket. Korban diminta masuk ke dalam minimarket dengan dalih pelaku meminta tolong untuk dibelikan sejumlah belanjaan. Namun saat korban keluar dari minimarket, para pelaku sudah melarikan diri. Korban pun kebingungan hingga akhirnya baru tersadar 2 jam kemudian usai ditegur oleh pegawai minimarket. Korban pun baru menyadari jika dirinya telah menjadi korban hipnotis. Memang hobi olahraga, jadi saya jalan sendiri. Biasanya mas suami, karena suami udah nggak ada, saya sendiri. Nah pas sampai sini ada laki-laki berdiri, dia nanya saya, Bu, saya ini tadi dari bandara, saya naik taksi, saya diturunkan ke sini, padahal tujuan saya ke rumah sakit haji. Oh begitu, kalau gitu Bapak gini aja deh, cari taksi Pak ke depan, saya bilang gitu. Pada saat dia jalan, ada perempuan baju putih, nggak pakai kerudung, mepet ke saya. Bu, kasihan yuk Bapak itu kita anter. Akhirnya kita anter, pas di jalan sana, kayaknya udah skenario-nya juga, mobil putih mepet saya. Begitu mobil putih mepet, si perempuan ini, Bu, naik ini aja. Loh, memang Mbak kenal. Beliau ini kepala cabang BRI Kalimalang. Saya naik, ternyata di dalam itu ada supir, ada bapak yang mengaku BRI, terus yang orang Singapura naik, terus Mbak Yuli itu terus saya. Udah saya diajak ngobrol, dia cerita. Mungkin di situ saya udah mulai kena ya. Saya turun, kebetulan di rumah banyak anak saya lagi main-mainin ya. Saya langsung ambil mas-masan saya, Ibu jangan lupa KTP, buku tabungan, sama satu lagi ATM. Nah, baru dari situ kita ke Bank Mandiri. Nah, mungkin dia udah kebiasaan nih Mbak, jadi jam-jam segitu Bank Mandiri itu nggak ada nasabah Mbak. Cuman saya berdua, saya ngisi ambil formulir, mencairkan dana sebesar 140 juta. Udah begitu selesai, langsung dia, Bu, Ibu kan tasnya kecil, saya yang megang aja. Dimasukkan ke tasnya dia, ditutupin kerudung. Nah, dari situ saya di jalan lagi, alasannya si orang Singapura ini mau cari buah, apa apel, apa pisang di Alfa. Si orang Singapura ini saya juga mau nih, padahal itu peninggalan ibu saya, diambil juga. Sementara korban bersama keluarganya langsung membuat laporan ke Mapolres Jakarta Timur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Korban pun berharap agar pelaku dapat cepat ditangkap. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.